jalan-jalan ke Taman Buah ke Pak RW karena ini saya karena saya kesana sini mata saya kemana ya. Udah biarin dah, saya kayak gangsing deh. Jalan-jalan ke Taman Buah, cakep. Enaknya makan durian, cakep. Tapi sayang Bu, buahnya berduri. Kenal ini Ayah Cilika, siapa Bu? Cilika, istri tuh kesayangan Sufyan Suri. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa bi'nimatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak Nawang beserta keluarga, semoga sehat selalu ya Pak. Ibu Ustadzah Hajah Siti Wardah, Ibu Ustadzah Hajah Fariha, Ketua PKD Kota Depok Ibu Ria serta jajaran, Ketua PKD Kecamatan Ibu Hajah Ibu Sariyah, Korwil PKD Kelurahan Ibu Tuti dan seluruh jajaran, dan seluruh keluarga besar dari RW dari Cinangka yang alhamdulillah pada pagi hari ini semua sudah membiru. Alhamdulillah. Para tokoh masyarakat sama kita ikuti pembacaan akhir dan tahmid, sekaligus kita mengiringi doa kita untuk hari umur kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat wasilah doa kita almarhum dan almarhumah ditempatkan di tempat yang terhormat di sisinya, dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ketua lingkungan Bapak RT yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mensukseskan Pak Sufyan Suri menjadi Wali Kota Depok. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Langsung saja kepada susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra. Yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Haji Jarkasi Hasan. Yang ketiga oleh Bapak Chandra. Yang kelima pengumuman atau yang terakhir penutup atau doa. Marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa-apa niat kita dan langkah kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniyah walikulianitin soleha wa ila datin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayulilailahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berkumpul. Tujuan pertama kita adalah untuk bertaaruf, bermuajahah, dan yang intinya adalah bersilaturahim. Semoga pertemuan kita hari ini, silaturahim kita dalam rangka memenangkan pasangan Sufyan Chandra, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja-kerja kita, kerja-kerja politik diniatkan untuk menjadi niat baik untuk perubahan Depok untuk maju, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati orang tua kami, Syaikhul Bait Al-Ustaz Haji Jarkasi. Terima kasih Pak Haji bisa silaturahmi saya ke sini. Ini adalah orang tua kami. Dan juga yang saya hormati kepala lingkungan di sini, dan yang saya hormati para asatid yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga koordinator kecamatan Cilodong Bang Asui yang alhamdulillah juga hadir, serta yang kita tunggu-tunggu adalah calon wakil wali kota kita Bapak Chandra Rahmata. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, para relawan
ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa hasil verifikasi KPUD Kota Depok kita sudah selesai secara administrasi pada tanggal 9 September kemarin. Jadi kita sudah valid bahwa pasangan kita Supian Chandra sudah siap berlayar, sudah siap bertarung pada kontestasi pilkada tahun 2024 yang didukung oleh 12 partai politik. Yang pertama adalah Gerindra, yang kedua PDIP, yang ketiga PKB, yang keempat adalah Demokrat, yang kelima adalah P3, yang keenam adalah PAN, yang ketujuh adalah Nasdem, yang kedelapan adalah PSI. Itu adalah partai-partai yang ada di parlemen atau di legislatif. Berarti kita mempunyai 30 kursi. 30 kursi, kalau ambil 20 kursi menang apa kalah, Pak? Menang, ya itu udah menang tuh di parlemen. Terus ada partai non parlemen 4, yaitu Perindo, Buruh, Umat, dan Gelora. Dan alhamdulillah hari ini kita didukung oleh 12 partai politik yang secara verifikasi faktual di KPU di Kota Depok sudah memenuhi aturan sesuai dengan tata perundang-undangan, dan alhamdulillah kemarin selesai semua visi misi dan yang lainnya sudah valid. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, ketika kita menjadi relawan, kerja-kerja politik kita itu kerja-kerja simpel, kerja-kerja yang memang berbasis rumah. Saya berharap bapak ibu yang dari Cipaul, dari Pondok Cina, dari manapun yang ada di sini, pertama yang harus kita siarkan bahwa ada perubahan di Kota Depok yang nyata. Tanggal 27 November. Caranya seperti apa? Kita kabarkan sama keluarga kita di rumah, sama anak-anak kita, sama istri kita, sama suami kita, bahwa akan ada perubahan. Nanti yang akan menjadi lokomotif perubahan itu adalah Supian Chandra. Jadi kita kabarkan itu, bahwa akan ada perubahan di Kota Depok tentang pembangunan Depok yang maju, tentang tata kelola Kota Depok yang lebih baik, dan secara keseluruhan itulah perubahan yang nyata. Perubahan yang nyata sebetulnya adalah perubahan dari Depok yang eksklusif menjadi Depok yang inklusif. Dari Depok yang hanya itu-itu aja dan sekelompoknya menjadi Depok milik semua. Depok milik bersama. Jadi saya berharap kerja-kerja relawan itu adalah bagaimana rumah kita itu memilih pasangan Supian Chandra. Terus yang kedua, bagaimana tetangga-tetangga kita kasih tahu bahwa akan ada pasangan Supian Chandra untuk perubahan Kota Depok. Terus kita kelilingi rumah, dan saya minta di setiap TPS kita wajib hukumnya kita menang. Sekarang yang terdaftar itu ada 135 relawan di Kota Depok, di saya. Kalau misalnya satu relawan ada 100.350, kita sebarkan terus ke rumah-rumah, dan insya Allah dengan kerja-kerja, dengan silaturahmi, dengan tata bahasa kita yang santun, dengan bahasa bahwa akan ada perubahan di Kota Depok, insya Allah kita memenangkan kontestasi pilkada di 2024. Jadi jangan takut bahwa partai sebelah itu besar, tidak. Cuma 13 kursi. Duit mereka besar. Hari ini, hari ini gak ada. Waktu saat kilat ya. Tapi itu juga signifikan kenaikannya. Jadi jangan pernah takut bahwa partai mereka besar, tidak. Partai mereka itu tidak dominan. Kalau Pak Wakil bilang mereka itu tidak hebat, tetapi kita yang lemah. Karena antusias kita untuk perubahan itu masih sangat kecil. Makanya hari ini sebarkan bahwa akan ada perubahan di Kota Depok. Kita sebarkan di lingkungan rumah kita terlebih dahulu. Baru kerja-kerja politik yang lainnya nanti diatur oleh ketua relawan di sini, Pak Haji Jarkasi. Dan yang ketiga, tanggal 23 nanti akan ada pengambilan nomor urut. Selesai itu tanggal 25 adalah masa kampanye. Jadi nanti ketika masa kampanye, teman-teman relawan, saya berharap untuk tertib secara penjadwalan, terus juga secara aturan main. Kalau hari ini Pak Haji Jarkasi mau teriak-teriak di masjid bahwa nanti pilih Pak Supian Suri, boleh? Boleh hari ini. Bapak Iswaini itu setiap hari ceramah mulu, boleh. Tapi nanti ketika masuk aturan kampanye, kayak seperti hari ini nih, aturan kita hadir, besok harus terlapor ke KPU, ke Panwas, dan ke Polres. Nanti setiap relawan yang ada di setiap kecamatannya harus berkoordinasi dengan kotem-kotem yang ada. Seperti di Cilodong, di sini harus berkoordinasi nih, misalnya mau ada acara, berkoordinasi dengan pengabui.
Nanti Bang Abuy bikin penjadwalan. Nah, Bang Abuy nanti akan melaporkan kepada Korcam koalisi partai karena mereka yang mempunyai hak untuk melakukan perizinan ke 3 lembaga tersebut. Jadi saya berharap nanti pada saat kampanye kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya melanggar-melanggar dikit nggak apa-apa lah. Yang pada yang golput kebanyakan jawabnya begini, bilang ya saya ngapain datang ke TPS Pak, nyoblos yang menang itu juga sama aja gitu. Nah ini harus kita kasih tahu tadi seperti Bang Hendra Dimun bilang bahwa enggak kok, mereka nggak kuat, mereka nggak dominan, orang cuma 13 kursi dari 20 kursi itu mah kuat, itu dominan kan enggak gitu loh. Dan bahkan hari ini kita yang jauh lebih kuat, kita 30 kursi secara matematis dari 12 parpol yang mendukung kita totalnya hampir 800.000 suara, bayangkan. Dan gak pernah sejarah pemenang pilkada di Kota Depok lebih dari 500.000 suara. Nah tinggal bagaimana kita sama-sama solid semua datang ke TPS, ajak yang kemarin golput bilang, ayo Pak ini kami pastikan Anda datang ke TPS, kami pastikan akan hadir, akan terwujud perubahan setelah Anda datang ke TPS. Mati yang saya banggakan, saya baik Pak Haji Kasih yang kemarin ketemu saya bilang meneruskan untuk kemenangan ya. Hormati saya banggakan Bang Hendra Dimun dari pusat dan juga Bang Abuy ya, Syam, kemudian Bu Jilina PKD Kota Depok, dan juga seluruh rekan-rekan yang saya banggakan dan juga sudah disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat bersilaturahmi kepada bapak-bapak ibu semua di sini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Hendra Dimun, yang mana intinya sebenarnya saya nggak usah hari ini nggak usah berceramah lagi tentang program kita, pasti pada tahu semua ya. Sudah tahu semua ya Pak ya? Belum jelas sama Bapak. Jadi gini, intinya bahwa kita ingin Depok menjadi Depok yang maju, karena hari ini Depok belum menjadi kota yang maju. Kenapa? Kita belum bebas tuh dari masalah sampah, masalah banjir, masalah pengangguran, masalah kemacetan, masalah yang bangku bersekolah aja susah kayak gitu. Nah hal-hal ini yang kemudian akan kita ubah dengan masalah-masalah yang sudah selesaikan, kita ubah menjadi Depok menjadi kota yang maju. Nah kemudian bagaimana untuk mengubah itu? Maka itu harus dimulai dari perubahan kepemimpinan. Sebab seperti yang kita ketahui selama ini bahwa kepemimpinan Depok itu selama 20 tahun itu dipimpin oleh orang-orang berasal dari kader Partai Kebangkitan Bangsa ya, Partai Keadilan Sejahtera ya, sorry. Partai Keadilan Sejahtera ya, betul. Dari partai apa Pak? PKS. Partai apa? PKS. Oh, itu selama 20 tahun yang memimpin kadernya mereka. Iya. Ya kan udah memimpin dan hasilnya seperti ini. Memang berarti saatnya sekarang gantian. Teman-teman yang ingin perubahan harus siap untuk memimpin. Jadi Supian Chandra bukan sekedar pemimpin, tapi ada representasi dari kita semua warga Depok yang ingin perubahan. Representasi itu perwujudannya, perwakilannya gitu loh ya. Jadi semangat perubahan dari bapak-bapak ibu-ibu semua diwujudkan, direpresentasikan lewat kepemimpinan Supian Chandra nanti. Ya insya Allah setelah kami dilantik, kami akan langsung berada pada titik-titik masalah yang ada. Di titik masalah tersebutlah kita cari solusinya untuk bisa kita tuntaskan insya Allah secepat-cepatnya dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dan pastinya Depok yang maju adalah Depok yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena di programnya Pak Supian Suri ada yang namanya kita memberikan bimbel gratis buat teman-teman yang memang ingin masuk PTN.
Ada juga bantuan kuliah gratis buat teman-teman yang nanti mau kuliah tapi nggak punya biaya, nggak mampu ya. Nah, hal ini kemudian menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok hingga menjadi kota yang maju. Kota yang kalau ini sebaldatun Tayyibatun warabun gob. Nah, kota yang itu yang paling penting buat sekedar maju aja tadi ya, dengan keberkahan, kebaikan. Oleh karenanya, maka kami mohon pertama doa dulu, doa dari semua yang ada di sini. Ya di tengah sholat kita, di tengah kesempatan-kesempatan kita berdoa, mohon didoakan supaya kami, ya supaya Pak Supian Chandra menjadi representasi wakil mewakili masyarakat Kota Depok ini perubahan yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi Kota Depok setelah nanti kami dilantik. Ya, jadi setelah kami dilantik, setelah nanti kita mulai menjalankan roda pemerintahan, kita berdoa supaya hasilnya merupakan hasil yang baik dan barokah. Karena percuma juga nanti kalau kita menang, kita dilantik tapi nggak membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh warga Depok. Kuncinya itu dulu, doa yang pertama. Setelah doa apa? Jadi berikan usaha, ikhtiar. Seperti apa usahanya? Usahanya adalah kita semua bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk bersama-sama mencoblos Supian Chandra di TPS masing-masing. Jadi sebenarnya nggak susah untuk buat perubahan di Kota Depok, tinggal datang ke TPS, coblos Supian Chandra. Maka insya Allah terwujud perubahan Kota Depok untuk menjadi kota yang maju. Seperti itu. Nah, oleh karenanya apa? Kerja-kerja tadi yang penting adalah bagaimana kita semua yang ada di sini selanjutnya menyampaikan hal-hal yang sudah kita sampaikan ini ke pihak luar yang belum ada tergabung di kita. Yang paling penting itu. Kenapa? Menang. Ulang sekali lagi. Supian Chandra wali Kota Depok. Menang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya siapa dia gitu untuk bisa mendapatkan layanan-layanan dasar dari pemerintah, sehingga pemerintah kota harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka waktu demonstrasi saya pastikan, saya bilang nanti setelah kami dilantik, kami nggak akan banyak ada di kantor gitu. Kami akan ada di tengah-tengah masyarakat. Kami ada di musola-musola, di majelis taklim, di gereja-gereja, di perumahan-perumahan, di gang-gang sempit, di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat banjir yang katanya ada masalah. Kita akan lihat langsung, kita cek langsung, kita beresin masalah-masalah itu secara langsung. Memang nggak bisa langsung hari itu juga beres, tapi kalau kemudian kita udah turun langsung, ya pastinya harus ada solusi-solusi tersebut. Terutama banjir, kan aneh juga gitu. Misalnya banjir, air kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Depok sama Jakarta tinggian mana? Depok. Kalau Depok banjir harusnya Jakarta tenggelam, ya kan? Nah, tapi sekarang Depok banjir kok Jakarta nggak tenggelam? Nah, berarti ada yang salah di tata kota kita. Ada yang salah dengan sistem drainase kita mungkin. Itu akan kita cek, kita carikan solusinya. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang sulit gitu Pak. Kenapa? Ya tadi kalau banjir pada tempat yang tinggi, masalah macet juga, masalah pelebaran jalan, rambu-rambu jalan, belum lagi terminal bayangan yang ada. Ini yang harus kita benahi nanti Pak, bersama-sama. Seperti itu Pak. Dan ya artinya saya di Kota Depok sudah cukup mengenal sudah lama, dan saya mungkin bisa di cross check, bukannya saya mengklaim, saya pertama kali mungkin bikin rumah singgah anak jalanan di Kota Depok waktu itu tahun 2000-an ya, di Universitas Indonesia, dan kemudian pindah kita ke Koper waktu itu. Bisa tanya Pak Oji tahu persis tuh. Saya tanya Oji Pak, gimana saya dulu tidur bareng anak jalanan di Kota Depok. Jadi kita coba membenahi masalah anak jalanan yang waktu itu tahun 2000-an sangat-sangat banyak di Kota Depok. Habis itu barulah ada tuh sekolah master gitu loh.
Jadi kita juga harus paham ya Pak, keberadaan sekolah master itu sebenarnya bagus banget, tapi itu adalah cerminan kegagalan pemerintahan Kota Depok. Dengan keberadaan sekolah master itu cerminan sebenarnya tuh kaca kita tuh cerminan kegagalan pemerintah Kota Depok dalam melakukan pengembangan dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi kayak sekolah master apa nanti harus jadi perhatian khusus dari kita, Pak. Seperti itu loh. Untuk kemudian kita bisa kembangkan lagi, kita dukung penuh supaya itu bisa menjadi sekolah yang bermanfaat buat yang lain. Nah, ada lagi Pak, demikian. Nah, ada uang itu ada kok dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi, asal kita bisa berkolaborasi dengan baik seperti itu. Ditambah lagi kita harus paham bahwa Depok ini adalah penyangga utama kota Jakarta, sehingga wajar kalau kemudian memang kota Depok ini harus mendapat perhatian lebih dan perhatian khusus bahkan dibanding daerah-daerah lainnya. Tapi yang terjadi kemarin kan itu, saya tanya sama teman-teman anggota DPRD, pernah nggak Depok diguyur ratusan miliar dari pemerintah pusat? Nggak pernah katanya Pak, bayangkan. Artinya apa? Ini kan bentuk komunikasi yang kurang baik mungkin dari pemerintah kota selama ini kepada pemerintah pusat. Kenapa kok sampai nggak pernah ada kucuran anggaran dari pemerintah pusat kepada kota Depok yang sampai ratusan miliar, padahal di daerah lain banyak, mau di Jawa Barat, di Subang bahkan ya, mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Indonesia Timur seperti itu. Nah kebetulan alhamdulillah hari ini kita didukung juga, bahkan bukan didukung lagi, pendukung utama kita adalah Partai Gerindra, yang mana besok ini presidennya dari Partai Gerindra, umumnya Partai Gerindra presiden kita. Sehingga apa? Jadi udah pasti kalau Supriyan Chandra yang menang, udah pasti pemerintah pusat insya Allah akan memberi perhatian yang baik kepada kota Depok. Kenapa? Sebab ya Partai Gerindra maupun partai-partai yang lain tergabung di Koalisi Indonesia Maju, termasuk partai yang tidak tergabung di Koalisi Indonesia Maju, ikut bersama-sama ada di dalam barisan kita. Sehingga saya yakin, saya optimis apabila Supriyan Chandra nanti selesai dilantik, kita akan bisa dan sangat bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi kita udah pasti solid ya untuk mendukung gerakan perubahan. Siap. Nah, jadi makan lontong bareng Bang Hendra. Makan lontong bareng Bang Hendra. Setuju? Nah, jangan lupa cuci tangan. Ayo deh, jangan banyak tanya. Mari dukung gerakan perubahan. Nah, ini belajar tuh, tapi saya kalau teman-teman sama Pak Wali, oh hebat banget dia berpantunnya kemana. Jadi saya udah mulai belajar bikin pantun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Akhil Kiram Bapak Chandra Rahman Shah, di tengah kesibukan masih menyempatkan diri hadir. Manta'an Allah bikuli hayat. Yang saya hormati Pak Hendra Rimun, para tokoh, para alim, para ulama, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kembali saya ngajak puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tiada henti kita mengucapkan syukur, karena saat ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama bisa silaturahim, bisa bertemu. Layak kita semua berdoa agar pertemuan dan silaturahim yang kita bangun sama-sama senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan rujukan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh sanak keluarga, sahabat, pengikut, hingga kepada kita sekalian yang masih istiqomah mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Andra, saya sih dengar biografi beliau justru dari
Pak Din Samsudin kemarin ketika kemarin ada acara reuni mantan aktivis walaupun berbeda organisasi Pak Chandra. Saya dari PMII, makanya nggak aneh kalau dengan NU, dengan Muslimat ini kolaborasi di PMII dulu. PMI itu Pak Mail itu staf susnya Pak Wapres itu PMI itu. Oh iya, saya dulu zamannya Pak Idham Holid. Ya Allah, senang banget ya, mahal banget. Zamannya Pak Idham Holid. Saya nggak pernah minta duit sama Pak Idham Holid. Ketika kita latihan dasar kepemimpinan, itu yang selalu saya minta dengan Pak Idham Holid, Pak minta beras dan fasilitasi tempat nginap. Dan beliau dan Din Samsudin waktu itu adalah dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemarin ketika ketemu Depok mau pilkada di 27 November serentak, baik bupati, wali kota, dan gubernur serentak. Depok jagoannya siapa? Saya bilang mohon izin Pak Dir, kebetulan Depok besok Pak Sofyan Suri berdampingan dengan Pak Chandra Hermansyah. Beliau langsung dukung dan titip salam. Dan salam dari Pak Chandra sudah saya sampaikan juga karena kemarin ada pertemuan tambahan kaitan dengan bagaimana membuat satu kegiatan untuk bela Palestina di rumahnya Pak Din Samsudin di Marga Suatu 27. Alhamdulillah setelah kita bangun gitu saya tambah dekat rasanya. Saya mendukung dan mudah-mudahan ini saya sudah bertekad nih. Ini relawan reses berkolaborasi dengan Kopi Susu serta dari perempuan Kota Depok dan Muslimat, kita seirama dan yang lain-lain para pendukung. Kenapa saya minta dengan nanti Pak Chandra untuk membacakan Bismillah, ini jadi resmi jadi pondoknya, karena irisan dari rumah besar pemenangan Sufyan Suri Chandra ini irisannya barangkali nanti kita menjadi ujung tombak, bukan ujung tombak, tapi ujung tombak ke bawah. Yang sering-sering kalau ujung tombak biasanya jadi ujung tombak. Karena nanti rasanya kita kalau dibekali aja dengan semangat itu Pak, artinya amunisi dan lain sebagainya, karena bagaimanapun juga kita sadari yang di bawah ini kan banyak yang kita nyaring juga orang-orang yang tidak ada aliran cuekisme sekarang Pak. Bodoh amat gitu loh. Mau pimpinannya siapa, gua mau sama aja. Ya yang kayak gitu itu yang kita sentuh, dan mari kita adakan perubahan yang seperti itu. Jangan sampai walaupun itu sebuah pilihan. Saya banyak mendengar itu menyerap. Buat apa kita menyerap? Ya tetap aja kita nggak ngaruh apa-apa sama kita gitu. Itu akan kita robah. Itu akan berpengaruh nanti sama kita. Karenanya saya mendukung full pasangan Sucan ya, Sufyan Suri Chandra untuk kita pilih, dan mudah-mudahan usaha doa kita dijabah Allah. Amin. Sufyan Suri Chandra dilantik jadi wali kota Depok periode 2005-2030. Saya kira itu pondok ini jadi irisan dari rumah besarnya yang ada di kota. Begitu Pak Hendra Dimun. Tadi yang kita, dan alhamdulillah kita sudah ini banyaknya kita ngegarap dulu. Dan kasih pernah juga ngajar. Pernah ngajar, dan alhamdulillah alumninya ini udah jadi tokoh-tokoh. Dari Yayasan Pondok Pesantren Depok, YPPD. Itulah makanya Allah mungkin memberikan juga
tunjukkan ke hati saya Pak Jatas ini orang yang paling cepat undang saya. Jadi baru kemarin undang saya langsung datang ke sini. Tapi banyak banget yang undang saya tuh Pak Mail. Agak belum bisa kita datengin semua. Tapi untuk ini ya udah. Anak pertama saya wah ternyata Pak Jatas ini juga cukup dekat sama Pak Wali gitu kan. Dan kemudian juga ya saya lihat ada sungguhan sampai Pak Jatas mau datang nungguin saya di situ. Waktu kemarin tuh Pak, ya kan saya lagi ngobrol sama Bapak nunggu ngeliatin saya, cuma saya langsung samperin. Kita untuk kemenangan gitu. Ya udah, mudah-mudahan Pak. Ya. Dan saya alhamdulillah juga dapat waris nih Pak. Amin ya Allah. Yayasan Taufikur Rahman di Kapling Beji Timur. Itu rintisan orang tua Mualim Hasan. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin. Makbul. Saya diminta kemarin dan alumninya sudah saya ajak juga untuk sama-sama mendukung Pak Sufyan Suri dan Pak Chandra. Dan ini adalah para tokoh yang kita undang juga ini. Dan dia siap akan terjun ke akar rumput, memberikan arahan sampai ke nusuknya nanti setelah ada ini tanggal berapa, tanggal 23 ya undian. Pada saat kampanye nanti akan kita door to door dalam pengertian ini caranya nyoblos kayak apa biar dia nyoblos dan sah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan mohon barangkali secara resmi dengan pembacaan Bismillah nanti mohon ke siapa Pak Siapa untuk dari saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, barangkali sajian yang ada yang bisa kita sajikan saat ini. Jarkasi cuma bisa ngundang, tapi tidak bisa memberikan hidangan yang tentu menjadi harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau izin pamit nggak apa-apa ya? Bapak, Ibu, mohon maaf, mungkin bagaimana kita prosesi peresmiannya Pak Haji? Barangkali dengan baca Bismillah aja. Iya. Pondok ini. Mau berdiri di sini gitu, Ya. bareng-bareng. Ya. Sama. Udah ganti perubahan Kota Depok, Depok maju. Enggak lah. Kita bilang di sini Sufyan itu suami saya tuh Bu, yang tawanya lebar banget tuh. Ini bilang Chandra ya, iya apa? Terkesima ceng ini ceng. Kalau yang di dalam bilangnya Sufyan Chandra. Siap Bu? Ya. Kita ada bocah nih, saya repot soalnya ada bocah nih, saya ngomongin bingung. Biar nyanyi deh rame-rame ya Neng ya. Bisa ya? Iya. Di sini Sufyan, di sini Chandra, di mana-mana ada Sufyan Chandra. Lagi di sini Sufyan. Tunjukin matanya yang mana Sufyan? Nih. Di sini Chandra. Ini Pak Chandra nih. Sambil tunjuk matanya. Ulang ya. Di sini Sufyan, di sana Chandra, di mana-mana ada Sufyan Chandra. Di sini Sufyan, di sana Chandra, di mana-mana ada Sufyan Chandra. La 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 di sini Sufyan, di sana Chandra, di mana-mana ada Sufyan Chandra. Di sini Sufyan, di sana Chandra, di mana-mana ada Sufyan Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Pagi-pagi kita udah ke rumah Ibu Tina nih. Biar dijaga sampai tanggal 27. Amin. Nyoblos Bapak Sufyan Chandra, kita tempelin rumahnya. Amin amin ya Allah amin. Sufyan Chandra menang. Perubahan. Kali aja nih. Ya, perubahan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sofian Suri rumahnya di itu ya, Pasar Pucung. Dua. Nah, alhamdulillah nih kita titik terakhir hari ini Jumat tanggal 13 September 2024 ini di depan halte kantor Wali Kota Depok. Ya, tepatnya di Margonda. Oke, untuk para relawan, pejuang-pejuang Dr. Sofian Suri dan Chandra, tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah Dr. Haji Sofian Suri dan Chandra akan menjadi wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2025-2030. Tetap semangat semuanya untuk relawan ya. Sip, terima kasih. Karena